Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Faridayanti dengan NIM 200304283. Di sini saya akan membawakan materi tentang resume dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama ada presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis atau pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiensi yang hadir dalam suatu forum bisnis. Tujuan dari presentasi bisnis yang pertama ada menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Lalu yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Lalu ada persiapan presentasi bisnis. Yang pertama itu subjek atau materi yang diberikan pengetahuan tentang materi yang disajikan adalah prasyarat penting untuk mencapai publik dan mencapai tujuan mereka. Lalu yang kedua, penugasan yang tepat terkait berbagai tawaran, bantuan selain kontrol yang baik atas materi. Penting juga bagaimana pembicara mencapai tujuannya dengan berbagai alat presentasi komersial. Yang ketiga, analisis pemirsa untuk mencapai tujuan mengekspresikan bisnis secara akurat perlu menjawab pertanyaan yang dibuat dengan kata-kata pertanyaan yang menentukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat ada alat presentasi komersial. Seiring dengan perkembangan teknologi mempengaruhi kemajuan alat bantu presentasi bisnis. Seorang pembicara juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Materi yang kedua ada komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Lalu, fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang kelima, fungsi terapi. Materi selanjutnya ada tentang negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar secara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama dengan pihak lainnya. Negosiasi tidak lepas dari kegiatan sehari-hari, sebab baik secara formal maupun non-formal. Negosiasi dilakukan demi sebuah tujuan. Dalam bisnis, ada beberapa tujuan dilakukannya negosiasi, yaitu yang pertama, mendapatkan kesamaan pandangan, pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mencari keuntungan yang sama bagi masing-masing pihak atau win-win solution. Lalu teknik negosiasi dalam bisnis. Yang pertama, tidak takut meminta. Yang kedua, mendengar dengan seksama.
Yang ketiga, mengetahui topik dan pihak. Negosiasi. Yang keempat, siap untuk pergi. Yang kelima, jangan terburu-buru. Yang keenam, target yang tinggi. Ketujuh, mengendalikan tekanan, selalu timbal balik. Dan yang terakhir, jangan membawa masalah pribadi. Materi selanjutnya ada tentang etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi adalah berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Di dalam kegiatan bisnis, untuk menunjang keberhasilan bisnis dengan pelanggan, maka perusahaan harus dapat menerapkan etika komunikasi dalam proses bisnisnya yang mengacu pada prinsip yang dianut oleh perusahaan mengenai komunikasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Etika komunikator. Yang pertama, good sense, yaitu seorang penjual dalam menyampaikan pesannya harus dapat disukai oleh calon pembeli sehingga pembeli menerima apa yang ditawarkan. Yang kedua, good character, yaitu bahwa seorang penjual harus berakhlak baik, di antaranya berkata jujur dalam menyampaikan informasi kepada calon pelanggan dan memiliki integritas dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, otoritas, yaitu seorang penjual harus memiliki keahlian dan kekuatan hukum dalam melakukan tugasnya. Yang keempat, goodwill, yaitu niat baik, misalnya yang disampaikan penjual adalah untuk kepentingan calon pelanggan. Yang kelima, dinamis, yaitu ekspresi fisik penjual dan komitmen psikologi penjual terhadap topik pembicaraan. Misalnya, tindakan sopan dan profesional serta penampilan yang meyakinkan. Lalu, etika komunikan. Yang pertama, siap mendengarkan. Komunikan saat berkomunikasi harus siap menerima informasi yang disampaikan komunikator, meliputi kesiapan jasmani dan kesiapan rohani. Yang kedua, pandai menangkap pembicaraan. Komunikan yang pandai menangkap pembicaraan akan kritis dengan keadaan demikian. Komunikator akan merasa dihargai karena ditanggapinya pembicaraan. Yang ketiga, berpartisipasi. Komunikan harus siap berpartisipasi atau berperan aktif dalam pembicaraan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan dan merespon setiap pernyataan yang disampaikan komunikator. Yang keempat, mencatat pembicaraan. Komunikator berupaya untuk mencatat hasil pembicaraan baik dalam kertas maupun mencatat dalam pikirannya hal-hal yang penting. Materi yang terakhir tentang komunikasi digital. Komunikasi digital sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi berbasis teknologi informasi dan komputer untuk bertukar informasi melalui platform digital. Konsep komunikasi digital selalu berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi digital memungkinkan terjadinya komunikasi digital dengan mengkonversi teknologi dari yang sebelumnya dengan format analog menjadi format digital. Dalam komunikasi digital, salah satu aspek yang paling signifikan adalah kemampuan untuk memindahkan informasi digital ke dalam berbagai media secara sekaligus. Sesuatu selalu hadir dengan sisi positif dan sisi negatif. Begitupun dengan komunikasi digital. Efisiensi waktu yang fleksibilitas menjadi keunggulan paling signifikan dari komunikasi digital. Sebaliknya, efektivitas komunikasi menjadi kekurangan dari komunikasi digital, apalagi ditinjau dari aspek sosial psikologis. Tidak hanya dapat mengurangi efektivitas pertukaran informasi, komunikasi digital dapat berpotensi berbahaya bagi seseorang dan menjadikan dunia maya sebagai dunia utama dan mengeliminasi sosial yang sesungguhnya dari hidupnya.